Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nama budaya, salam Pancasila. Ya, hari ini kita akan membuat video pengaplikasian nilai-nilai Pancasila. Ini berdasarkan permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Iya, terutama di sekolah yang kami mengabdi ya, mengabdi di SMKN Negeri 3 Bandung. Kami melihat ada beberapa masalah-masalah terutama di siswa ya, mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang siswa kami mungkin beberapa belum dipahami, seperti salah satunya adalah sejarah dari Pancasila itu sendiri. Sejarah dari Pancasila itu sendiri kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin setiap hari Senin, setiap upacara selalu dibacakan, selalu diucap ulang, pasti semua siswa hafal ya, hafal bahkan di luar kepala di luar kepala gitu. Isi dari Pancasila. Itu sendiri. Tapi apakah paham dan nilai-nilainya dan apakah bisa diaktualisasikan, dan yang paling penting adalah bagaimana proses perjalanan ideologi negara kita ini, Pancasila ini, bisa sampai menjadi Pancasila seutuhnya gitu. Ya, apakah perjalanan yang mudah? Tidak. Oke, langsung nggak tahu ya. Oke, langsung mulai aja. Langsung mulai aja. Ya, kaku banget ya. Maksudnya kita bikin video tuh nggak kayak gini gitu kan. Ya, jadi udah jati diri. Ya, yuk, ya mulai ya. Ya ini nanti sasarannya adalah sebenarnya siswa kita ya, dan juga mungkin yang menonton video ya, ini, teman-teman gitu, teman-teman yang lain menonton video ini, karena alhamdulillahnya video kita juga ditonton sama yang lain. Iya, alhamdulillah ada, walaupun belum banyak, masih nggak terlalu banyak, masih ada lah yang lumayan. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi yang menonton dan bagi kita sendiri ya. Betul. Oke, mengenai sejarah dari Pancasila, itu sejarah panjang ya. Bahkan kalau misalnya kalau dibilang 1945 baru ada, nggak kayak gitu kan, tidak muncul tiba-tiba bagaimana Pancasila ini ada kayak gitu. Bahkan sudah ada idenya dari sejak itu masa pergerakan nasional kayak gitu, masa pergerakan nasional. Ide-idenya sudah ada di situ, yang kita sebut sebagai fase pembuahan gitu ya, pra kemerdekaan awal abad ke-20, di mana para pendiri bangsa kita berjuang dengan cara yang berbeda gitu kan, dengan menggunakan organisasi modern, karena sudah munculnya kaum intelektual gitu kan, yang sebagai dampak dari politik etis gitu, politik balas budi yang irigasi, emigrasi, dan edukasi gitu kan, akhirnya memunculkan ide-ide kebangsaan dari situ ya. Dari situ lalu lalu ya, dari fase pembuahan nanti ada Budi Utomo, lalu ada Perhimpunan Indonesia gitu kan, dari Perhimpunan Indonesia ide-ide Hatta juga gitu kan. Nanti barulah kita masuk ke masa perumusan gitu kan ya, fase perumusan yang dirumuskan Pancasila ini di sidang BPUPKI ya. Ya, atau BPUPK sebenarnya kan, dari sidang BPUPK. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kenapa nggak ada I-nya? Karena saat itu belum ada Indonesia, betul. Kecilan. Iya, kenapa suara Anda kecil? Nggak tahu. Ya, jadi di fase kamu aja. Di fase perumusan ini kita langsung masuk ke materi. Langsung, ini udah materi itu. Udah materi. Maaf ya. Kurang briefing. Oke, di fase perumusan ini Pancasila disahkan pada 1 Juni 1945. Benar kalau misalnya Pancasila itu sebenarnya ide-idenya sudah muncul dari masa sebelum kemerdekaan. Nah, cuman setelah itu dirumuskan kembali dalam sidang BPUPK, di mana terdapat 3 tokoh yang mengajukan mengenai ide dasar negara. Ide dasar negara ya. Ada Supomo, terus juga ada Muhammad Yamin, lalu ada juga Soekarno. Nah, dan terakhir Soekarno. Ya, betul.
Nah, nanti dari Soekarno lah ya, dari Bung Karno lah ide-ide Pancasila itu nanti muncul lalu dimodifikasi ya, dimodifikasi. yang menjadi Pancasila yang seperti sekarang. Makanya Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno yang diucapkan 1 Juni 1945 yang akhirnya menjadi hari lahirnya Pancasila itu berbeda dengan Pancasila yang sekarang kayak gitu kan, walaupun memang nilai-nilainya masih itu aja, cuman hanya memang ada perubahan ya, ada perubahan kata dalam sebenarnya, perubahan kata dan juga posisinya sih. Perubahan posisi, dalam benar, perubahan kata dan posisi, karena kan yang diajukan oleh Soekarno itu idenya ada 5 ya, yang nggak apa-apa kan? Ya, sebutkan. Yang pertama itu dia ada nilai-nilai kebangsaan. Ya, kebangsaan Indonesia karena kita satu nation, satu bangsa. Satu bangsa itu nilai kebangsaan. Lalu yang kedua itu ada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, humanisme. Lalu yang ketiga itu ada nilai-nilai demokrasi, musyawarah mufakat. Lalu yang keempat itu ada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima inilah baru ketuhanan. Ini yang ide awalnya ya. Ya, ide dari yang aslinya. Ide aslinya. Jadi ketuhanan kenapa terakhir? Karena ketuhanan lah yang membungkus semua itu gitu kan ya. Ketuhanan yang membungkus semuanya itu. Nah, terus juga nama awalnya juga bukan Pancasila ya, tapi Pancadharma. Cuman Dharma itu kewajiban. Kewajiban ya? Karena kalau Dharma kewajiban kayaknya kalau misalnya tidak dilakukan dosa gitu ya. Nah, terlalu berat, akhirnya diubahlah menjadi Pancasila. Sila itu yang berarti asas seperti itu. Jadi 5 asas yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, nanti kapan berubahnya ya, salah satu perubahannya adalah ketika di Panitia 9 ya. Ada sidang di masa reses atau masa istirahat sidang BPUPK. Nah, itu ada Panitia 9, panitia kecil yang merumuskan Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta yang sekarang menjadi pembukaan Undang-Undang 45. Betul. Ya, dengan perbedaan di sila pertamanya ya. Ada 7 kata kan. Kalau dulu dulu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Asalnya seperti itu. Ini dibahas ya selanjutnya. Dibahas selanjutnya nanti di fase pengesahan. Nah, di fase pengesahan nanti, jadi di sini kalau di yang sidang BPUPK itu masih dirumuskan ya. Nah, ini pemahamannya suka banyak yang ini ya, siswa kita tuh banyak yang berarti di BPUPK udah disahkan, udah jadi. Bukan ya, masih dirumuskan. Disahkannya itu di sidang PPKI. 18 Agustus 1945 ketika mengesahkan Undang-Undang 45 yang otomatis juga mengesahkan Pancasila gitu kan ya, sebagai dasar negara kita. Yang akhirnya diubah menjadi yang sila satunya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 7 kata yang syariat Islam tadi dihapuskan karena ada protes dari teman-teman kita dari wilayah timur ya. Karena tidak semuanya beragama Islam, Muslim ya. Bukan pada saat itu, sampai detik ini pun Indonesia memang mayoritas Muslim, tetapi kita bukan negara Muslim gitu. Bukan negara Islam, tapi mayoritas kita Muslim gitu kan. Toh ada teman-teman kita di wilayah timur yang mayoritas adalah Nasrani seperti itu. Jadi protes pada saat itu kepada Hatta, kalau misalnya masih dasar negara yang pertamanya masih seperti itu, ya lebih baik kami membuat negara sendiri. Baru juga merdeka dong, Bung. Ya. Baru juga merdeka, buat negara sendiri kan nggak mungkin ya. Akhirnya Hatta setuju untuk diubah menjadi. Apalagi kan kalau misalnya kita lihat maksudnya tujuan awalnya dibuat Pancasila ini kan untuk menyatukan ya sebagai kekuatan negara gitu ya. Ya pasti jangan sampai Pancasila dasar negara kita tuh malah memecah belah gitu. Makanya akhirnya dirubah. Dibikinlah yang namanya universal lah ya. Yang universal maksudnya yang ya semuanya tercakup di situ gitu. Tidak memihak kepada satu pihak atau pihak lain seperti itu. Disesuaikan dengan negara kita yang sifatnya majemuk ya. Majemuk ya, bermacam-macam. Nah, seperti itu mungkin sejarah dari Pancasila sedikit ya yang kami jelaskan. Nanti bisa baca-baca lagi gitu kan ya. Nah, yang penting kalian kita semua tahu bahwa Pancasila yang sekarang itu memang berbeda dari rumusan awalnya seperti itu ya, yang akhirnya sekarang menjadi dasar negara kita. Betul. Mungkin segitu cukup ya. Cukup mengenai sejarah Pancasila. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin kita bisa bahas lebih panjang lagi di lain waktu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.